Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rasyada, mahasiswa IAIN Batu Sangkar dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Di sini saya akan membahas pendidikan sosial budaya dan budaya alam Minangkabau yang berjudul tentang kepercayaan agama di Minangkabau. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas materi tentang kepercayaan agama di Minangkabau, mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya Alam Minangkabau, dengan dosen pengampu Dr. Julfa SPD MPD. Dalam materi ini ada 3 pokok pembahasan kebudayaan di Minangkabau. Yang pertama, adat dan agama di Minangkabau. Yang kedua, koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Yang ketiga, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Yang pertama, kita akan membahas tentang adat dan agama di Minangkabau. Yang pertama, yaitu adat, yang terdiri dari upacara Batagak Penghulu, upacara Batagak Rumah, upacara perkawinan, upacara akikah, upacara sunatan, upacara tamat gaji, dan upacara kematian. Yang kedua yaitu upacara agama. Dalam upacara adat, yang pertama kita akan membahas upacara Batagak Penghulu, yang mana penghulu adalah andiko dari sebuah kaum. Andiko artinya raja bagi kemenakannya. Penghulu berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Ia berperan sebagai pemimpin sekaligus sebagai hakim dan pendamaian di dalam kaumnya. Cara pengangkatan penghulu yang pertama yaitu baniah, menentukan calon penghulu baru. Yang kedua, dituah cilako, rapat yang membincangkan buruk baiknya calon penghulu serta mempertimbangkan sifat-sifat yang patut dipakai penghulu. Yang ketiga, penyerahan baniah, penghulu yang satungku atau penghulu yang patut hadir diundang untuk menerima penyerahan benih atau calon. Yang keempat, manako ari, memerlukan kapan acara dilangsungkan. Yang kelima yaitu pelaksanaan upacara Batagak Penghulu, biasanya dengan melakukan perhelatan. Upacara adat yang kedua yaitu upacara Batagak Rumah, yang mana yang harus dilakukan di awal yaitu mufakat awal, yaitu musyawarah orang sekaum. Dalam bermusyawarah, ini dibicarakan hal yang patut dilaksanakan, seperti letak rumah, ukuran dan waktu pengerjaannya, yang sesuai dengan ketentuan adat. Yang kedua yaitu melo kayu. Melo kayu adalah kegiatan untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, mencetak tiang tuo. Ini adalah pekerjaan pertama dalam membuat rumah. Kemudian dilakukan pengolahan kayu lain yang menjadi bahan untuk dipergunakan. Dalam acara ini juga diadakan kenduri. Tukang dituntut oleh petuah adat yang berbunyi indak tukang membuang kayu. Selanjutnya dalam upacara Batagak Rumah ada Batagak Tiang. Pertama yang dilakukan adalah menegakkan tiang-tiang rumah yang diletakkan di atas batu layah atau gepeng. Kemudian diadakan perjamuan. Yang terakhir yaitu menaikkan kuda-kuda rumah. Kuda-kuda rumah adalah balok-balok kayu yang sudah dibentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran rumah. Juga diadakan perjamuan dan diakhiri dengan pendarahan, menaiki rumah, selamatan, dan syukuran. Upacara adat yang ketiga yaitu upacara perkawinan. Yang harus dilakukan yang pertama, pinang meminang. Bila anak gadis telah dipandang telah tiba masa berumah tangga, mulailah para kerabat menjajaki pemuda yang pantas untuk menjadi suami si gadis. Jika sudah ditemukan, barulah dilakukan pinangan oleh utusan pihak perempuan. Yang kedua, bertembang tando atau pertunangan. Dilakukan pertukaran tanda antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka. Yang ketiga yaitu malam bainai, yakni memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Selanjutnya yaitu pernikahan, di mana marapule dan anak daro tidak dihadirkan berhadap-hadapan.
Sebab yang mengucapkan akad nikah hanyalah marapulai dan ayah wali anak daro. Yang kelima yaitu basandiang, yaitu mendudukan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan tamu-tamu yang hadir pada pesta jamuan. Yang keenam yaitu perjamuan. Yang terakhir yaitu menjalang atau berkunjung dengan menjunjung jamba. Upacara adat selanjutnya yaitu upacara kelahiran. Yang pertama, upacara turun mandi. Untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa di kaum yang bersangkutan telah lahir keturunan baru, anak didudukkan oleh induk bakonya di atas sukatan. Ia diasapi dengan kumayan berkeliling, kemudian diletakkan di atas kepala si anak. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa dan pemotongan rambut. Lalu si anak dibawa jalan-jalan sambil disembur langkok-langkok. Lalu si anak dimandikan oleh bakonya. Dan acara berakhir dengan makan bersama. Ketika tamu pulang, biasanya diberi sebungkus nasi kunyit lengkap dengan serabi dan pinyaram. Yang kedua, upacara akikah. Ini merupakan acara syukuran atas titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak kepada orang tuanya dengan penyembelihan seekor hewan kurban. Selanjutnya, upacara masak anak-anak. Yang pertama, upacara sunatan adalah untuk melaksanakan kewajiban orang tua kepada anaknya sesuai dengan ajaran agama Islam. Upacara sunatan biasanya dilaksanakan sewaktu anak berusia 8-10 tahun dan paling lambat saat umur 12 tahun. Yang kedua, upacara tamat kaji. Anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun diharuskan belajar mengaji ke surau. Bila anak telah tamat membaca Al-Quran, maka diadakanlah acara yang disebut sebagai acara tamat kaji atau khatam Al-Quran. Pada acara ini, anak disuruh membaca Al-Quran di hadapan umum. Kemudian, ustadz dan guru si anak membacakan doa khatam Al-Quran. Pembahasan yang kedua yaitu keeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Islam adalah agama luar yang masuk ke dalam dunia Minangkabau. Agama bisa disebut sebagai atap dari seluruh kebudayaan. Karena kedudukan agama yang lebih tinggi ini berupa konsep faktualitas. Praktik keagamaan tidak sedikit yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Dengan hadirnya Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, mereka diperintahkan untuk mengamalkan syariat agama. Diperintahkannya kepada mereka menurut rukun syariat untuk melakukan sholat. Dilarangnya minum minuman keras, rokok, dan begitu pula dengan main judi. Secara normatif, koeksistensi adat dan Islam ini dilaksanakan dengan prinsip Islam adalah dasar dan adat adalah operasional. Nilai-nilai Islam sebagai tonggak dijalankan dalam pemakluman adat. Prinsip ini sebagai legitimasi masyarakat Minangkabau untuk menjalankan ajaran adat dan Islam secara bersamaan. Pembahasan yang ketiga yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah atau disingkat dengan ABS-SBK. Adalah kerangka pandangan hidup atau way of life masyarakat Minangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara provinsial yang bersayap hubungan horizontal sesama manusia serta hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minan nas dan hablum minallah. Dengan begitu, ABS-SBK sebagai konsep nilai yang telah disepakati menjadi self identity atau jati diri. Minangkabau timbul dari kronologis masyarakat melalui proses historis sehingga terjadi titik temu antara adat dengan Islam. Perpaduan kedua konsep itulah yang menjadi sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau yang melahirkan falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itulah materi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.